Pada setiap tanggal 15 Agustus, Gereja Katolik merayakan Maria Bunda Allah diangkat dengan seluruh jiwa raganya dalam kemuliaan surga. Perayaan kita pada hari ini terutama dikaitkan dengan pernyataan dogmatis yang dikeluarkan oleh Paus Pius ke-12 pada 1 November 1950 dalam surat apostolik Munificentissimus Deus, di mana dia mau menyatakan bahwa Maria setelah perjalanan hidupnya di dunia ini, dia yang adalah Bunda Allah itu, ya, pada akhir hidupnya pantas untuk diangkat, ya, dengan seluruh jiwa raganya dalam kemuliaan surgawi, bersatu kembali dengan putranya Yesus Kristus. Jadi yang kita rayakan hari ini dikaitkan sangat erat dengan suatu ajaran dogmatis dalam gereja. Tentu saja di sini ajaran dogmatis ini berbeda dengan bahasa kitab suci. Jadi kalau kita bertanya di mana ada pendasaran eksplisit dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Maria diangkat ke surga dengan segenap jiwa dan raganya, tentu kita tidak menemukan satu teks yang menjadi pendasaran bagi kita. Namun ajaran dogmatis ini tentu berdasarkan banyak teks dalam Perjanjian Baru yang dengan jelas menunjukkan bagaimana Maria dalam seluruh hidupnya menyatakan kesetiaannya, ketaatannya untuk mengikuti Yesus Kristus. Dia yang kita yakini sebagai Bunda Allah, dia yang kita yakini dilahirkan tanpa noda dosa, dia yang tetap perawan, dia yang setia mengikuti putranya, adalah model murid yang istimewa, yang menjadi contoh bagi seluruh gereja. Maka dengan keyakinan itu, gereja dalam ajaran dogmatis ini oleh Paus Pius ke-12 ini mau menunjukkan bahwa layaklah, pantaslah Maria oleh karena rahmat Allah, dia diangkat menuju kesatuan yang mulia dengan putranya sendiri. Kalau kita membaca misalnya Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14, di sana dikatakan bahwa setelah para rasul menyaksikan Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka tinggal di rumah di mana mereka menginap, dan di sana mereka bertekun dalam doa juga bersama Maria, ibu Yesus. Dan setelah itu kita tidak tahu bagaimana akhir hidup Maria, bagaimana kematiannya, apa yang terjadi dengannya. Tidak ada teks kitab suci kanonik, ya, yang memberikan penjelasan kepada kita. Maka keyakinan dogmatis yang hari ini, yang menjadi dasar perayaan kita hari ini, juga terutama berdasarkan tradisi yang berkembang pada abad-abad awal. Saya mau memberikan dua contoh, dua tokoh yang memberi kesaksian. Tetapi kesaksian mereka ini muncul sekitar abad ke-7, ya, dan tentu berdasarkan, ya, tradisi-tradisi awal, kisah-kisah awal yang berkembang pada sekitar abad kedua. Tokoh yang pertama, Gregorius dari Tours. Dia memberi kesaksian yang mirip dengan apa yang dikatakan oleh Paus Pius ke-12 dalam pernyataan dogmatisnya itu. Jadi Gregorius juga di sini mengatakan bahwa, ya, kita meyakini Maria sebagai Bunda Allah. Dia yang terlahir tanpa noda, dia yang tetap perawan, dia yang setia mengikuti Yesus putranya. Maka layaklah kita juga meyakini bahwa pada akhir hidupnya ia diangkat dalam kemuliaan surgawi. Santo Gregorius juga menjelaskan di situ, memberi kesaksian tepatnya bahwa ketika Maria menjelang akhir hidupnya, ia akan diangkat ke surga, ya. Para rasul tahu bahwa dia akan mati, ya. Maka mereka berkumpul, berdoa, dan digambarkan di situ suatu kesaksian bahwa para malaikat datang, ya, untuk mengangkat jiwa Maria ke dalam kemuliaan surgawi.
Dan ketika mereka masih tetap berdoa, Yesus sendiri datang untuk mengangkat juga tubuh Maria. Jadi seluruh jiwa raga Maria pada akhirnya kembali dalam kemuliaan surgawi, diiringi nyanyian para malaikat, para kudus di surga. Jadi itu suatu kesaksian. Atau juga tokoh yang kedua yang penting juga di sini, Yohanes Damaskus. Dia juga memberi kesaksian demikian, bahwa layaklah, pantaslah kalau kita menghormati Maria sebagai Bunda Allah. Dia yang tetap perawan, dia yang telah menunjukkan kesetiaan, ketaatannya untuk mengikuti Yesus Kristus, yang menjadi contoh model iman gereja. Maka layaklah pula kita menghormati dia, bahwa dia pada akhirnya bersatu kembali dengan Yesus putranya. Dari kesaksian dua tokoh yang tadi saya sebutkan, dan juga beberapa kesaksian lain dari gereja timur, kita di sana menemukan istilah Dormitio Mariae. Jadi istilah ini digunakan oleh saudara-saudara kita di gereja timur. Kalau hari ini oleh gereja Roma, gereja Latin disebut Maria Assunta. Saudara dan saudara kita di gereja timur menggunakan istilah Dormitio Mariae. Istilah itu mau menunjukkan bahwa Maria mengalami suatu tidur yang panjang, suatu mimpi yang mendalam, di mana dia mengalami bahwa para malaikat datang untuk mengangkat jiwa raganya dalam kemuliaan surgawi. Dan Yesus sendiri datang juga untuk mengangkat dia, membawa dia dalam kesatuan dengan Allah dalam kemuliaan surga. Jadi ada sedikit perbedaan di sini ya. Kalau istilah Dormitio Mariae mau mengatakan bahwa Maria tidak sungguh-sungguh mati ya, tapi dia mengalami suatu tidur dalam mimpi yang panjang. Kalau gereja barat lebih menekankan bahwa dia tidak hanya tidur ya, tapi sungguh-sungguh mengalami kematian ya. Jadi dia secara total penuh mengikuti Yesus Kristus putranya, sebagaimana putranya mati di kayu salib ya, mengalami kematian. Demikian juga Maria ya, mengalami kematian sebagai manusia biasa, dan kemudian mengalami pembaruan, diangkat dalam kemuliaan surgawi. Tentu di sini ya, kematian Maria tidak sebagai suatu ganjaran atas dosa ya, seperti yang kita mengerti manusia yang berdosa ya, dia mati karena dihukum oleh dosa-dosanya. Ini tidak untuk Maria. Maria dia dikandung tanpa noda, dia tidak berdosa, dia sungguh-sungguh dipenuhi oleh rahmat Allah. Maka dalam arti ini ya, istilah yang digunakan ya, istilah Dormitio Mariae itu bermakna di situ ya, menunjukkan bahwa kematian itu ya, kematian orang-orang yang beriman Kristiani bukan akhir dari segala-galanya, melainkan suatu tahap pembaruan, transformasi untuk mengalami ya, kepenuhan hidup dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Nah, dari kesaksian ini ya, yang terutama yang mau digarisbawahi ya, ialah bahwa di sana ditunjukkan ya, penghormatan gereja, penghormatan kita pada Maria itu tidak pernah terlepas dari Yesus Kristus. Dalam istilah yang agak teknis dikatakan ya, Mariologi itu tidak pernah terlepas dari Kristologi. Mau dikatakan bahwa ya, penghormatan kita kepada Maria itu dapat dimengerti, dapat dimaknai dalam rangka karya keselamatan Allah yang terwujud dalam pribadi Yesus Kristus. Maria adalah model murid yang istimewa, yang taat mengikuti, mendengar sang sabda, dan taat padanya, mewujudkannya dalam kehidupannya, sehingga ia pada akhirnya layak untuk kembali dalam kesatuan dengan putranya dalam kemuliaan surgawi. Jadi demikian juga ya, perjalanan siara semua umat beriman mengikuti model yang ditunjukkan oleh Maria itu. Kita yang mengikuti Yesus Kristus yakin dan percaya bahwa setelah kita melalui ziarah hidup kita di dunia ini,
kita diangkat untuk menjadi satu, mengambil bagian dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Dalam bahasa Santo Paulus, Paulus mengatakan Kristus yang bangkit adalah buah sulung. Dia menjadi yang sulung dari antara semua ciptaan. Maka sebagaimana ia sendiri mengalami kemuliaan setelah perjalanan hidupnya di dunia, demikian juga kita semua yang mengikuti dia, yang beriman kepadanya, kita yakin dan percaya bahwa setelah melewati perjalanan hidup di dunia ini, kita akan menemui apa yang menjadi makna terdalam dari hidup kita. Pencarian dan siara hidup kita di dunia ini terjawab dalam peristiwa Yesus Kristus. Jadi kalau kita pada hari ini merayakan Maria diangkat ke surga, Maria Assunta, dia dengan seluruh jiwa raganya menjadi mulia, menjadi utuh dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Demikian juga semua orang Kristen, semua kita yang beriman kepada Yesus Kristus, yakin dan percaya, menaruh harapan bahwa setelah kita melewati perjalanan hidup di dunia ini, kita kembali dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Maka Maria menjadi contoh bagi kita. Saudari dan saudara sekalian, dalam perayaan ini, bacaan Injil yang digunakan, yang dibacakan ialah kisah teks di mana Maria mengunjungi Elisabet, saudaranya. Dan ada beberapa hal yang menarik di situ yang mungkin dapat kita renungkan berkaitan dengan perayaan kita pada hari ini. Ketika Maria masuk ke rumah Elisabet, Elisabet yang penuh dengan Roh Kudus menyambut dia dan dia berseru bahwa siapakah aku ini sehingga Maria Bunda Allah datang kepadaku, Ibu Tuhan, tepatnya istilah kesaksian dari Elisabet, Bunda Maria, Ibu Tuhan datang mengunjungi aku. Jadi Elisabet memberi kesaksian bahwa Maria itu dia itu Ibu Tuhan, dia Bunda Allah. Jadi dia perannya istimewa. Tuhan memilih dia, menjadikan dia istimewa untuk melahirkan putra Allah, sehingga kita meyakini, menghormati dia sebagai Ibu Tuhan, sebagai Bunda Allah. Elisabet juga memberi kesaksian imannya bahwa Maria adalah dia yang terpuji, terberkati di antara semua perempuan. Jadi ini mau menunjukkan bahwa Maria itu istimewa. Dia terberkati, terpuji di antara semua perempuan. Dia secara istimewa dipilih oleh Allah. Dia secara istimewa diberi rahmat, dinaungi oleh rahmat Allah, sehingga dia sendiri selalu terarah kepada Allah. Di sini refleksi kita bukan Maria sebagai pribadi, keyakinan, penghormatan kita kepada Maria itu berkaitan erat atau dapat dimengerti, dapat direfleksikan dalam rangka rahmat Allah. Ia dinaungi oleh rahmat Allah, maka penghormatan kepada kita bermakna, dapat dimengerti oleh karena karya keselamatan Allah yang mau ditunjukkan dalam peran seorang Maria. Hal ketiga yang menarik juga yang menjadi kesaksian Elisabet tentang Maria, dikatakan di sana bahwa Maria seperti seorang beriman, orang yang percaya. Berbahagialah orang yang percaya, sebab hal-hal besar akan dinyatakan oleh Tuhan kepada orang yang percaya itu. Jadi Maria adalah contoh orang yang beriman, orang yang percaya. Dan kalau orang sungguh-sungguh percaya, Tuhan menyatakan rahmatnya, menyatakan kehendaknya kepada orang yang percaya itu. Dengan kata lain, perayaan kita hari ini bermakna karena kita mengikuti Maria sebagai murid Kristus yang juga akan mengalami pembaruan, mengalami transformasi sebagaimana yang dialami oleh Maria. Kalau kita hari ini merayakan dan merefleksikan bahwa Maria diangkat ke surga,
dengan seluruh jiwa raganya untuk bersatu kembali dengan Yesus putranya, maka kita juga sebagai orang Kristen, ya, kita yang beriman kepada Yesus Kristus, itulah harapan kita, itulah tujuan hidup kita, itulah makna dari hidup kita, itulah jawaban dari pencarian dan kerinduan kita sebagai manusia, yaitu bahwa kita setelah menjalani siara hidup kita di dunia ini, kita kembali dalam kesatuan dengan Yesus Kristus. Yesus yang bangkit dari maut itu adalah yang sulung dari segala ciptaan, ya, bahasa Santo Paulus. Dan kita semua akan ikut serta mengambil bagian dalam, ya, dalam kesatuan dengan Yesus sebagai buah sulung dari segenap ciptaan itu. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Maria diangkat ke surga kepada saudari dan saudara sekalian. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Salam kasih dari saya.